Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tiyallahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin wa yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim. Al-ayah. Hadratil mukarramin, para asatiz, para kiai, para tokoh terkemuka, wabil khusus Sohibil Bait Bapak Kiai Daman Huri, juga yang saya hormati aparatur pemerintah yang alhamdulillah Bapak Lurah Bagas hadir bersama kita, juga yang saya hormati Presiden Santri Kalong, mudah-mudahan jadi presiden seumur hidup. Amin. Enggak bakalan di demo, enggak? Mau jadi aman. gantiin Jokowi enggak bisa kemarin. Aman. Udah presiden SK sajalah. Itu juga insya Allah berkah dunia akhirat. Ya. Juga yang saya hormati pemindah acara Bapak Ustadz Jambul. Betul kagak? Saya udah lama suka ketemu sama dia, belum tahu namanya saya. Sukri. Iya. Sukro. Ustadz Sukri Jambul. Satu lagi Bapak Ustadz Meong. Ya, mudah-mudahan saja Meong Garong. beliau ini berdua bisa membawa grup SK ini main sinetron. Amin. Siap. Mudah-mudahan nanti bulan puasa yang akan datang di TV ini ada sinetron Santri Kalong. Pemainnya ya benar. Ya, silakan dulu. Ya. Silakan Ki, dalam Ki. Habis pada demo kayaknya. Langsung dalam. Man. Juga yang saya hormati para kiai, terutama yang selalu eksis Bapak Ustadz JV, dan juga para asatiz yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang hadir pada malam ini, yang alhamdulillah mudah-mudahan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya sedikit saja, seluruh organisasi baik itu di NU, baik itu di MOI, baik itu organisasi yang lainnya, setelah Rasul kita ini meninggal dunia, hanya satu tujuannya. Tujuannya yuhibbuhum wa yuhibbunah. Tujuannya kita ini di organisasi supaya cinta Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit saya mau dongeng. Jadi cuma ini kejadian di zaman Rasul masih hidup. Rasul masih hidup, tapi sudah diberitakan setelah Rasul meninggal dunia. Rasulnya masih hidup.
Kalau kata ulama ahli tafsir disebut ayat akhbar mughayabah, ayat yang menceritakan berita yang nanti akan datang. Ya. Rasul kita ketika mau meninggal dunia, ketika Rasul kita wafat, maka sahabat ada yang kagak percaya. Di antaranya yang kagak percaya Rasul meninggal dunia itu Sayyidina Umar bin Khattab. Maka ketika Rasul diberitakan wafat Sayyidina Umar, beliau ini berkata dan naik ke atas bukit, dan dia berkata dengan hebat, dia berkata dengan sangat tajam. Apa kata Sayyidina Umar? Man kana ya'budu Muhammad, man kana, siapapun orangnya yang menyatakan bahwa Muhammad itu telah mati, maka kata Umar, dia akan saya potong lehernya. Itu adalah Sayyidina Umar. Ketika ada yang menyatakan Rasul wafat, akan saya potong lehernya, akan saya potong lehernya. Ali kagak berani, Sayyidina Utsman kagak berani negur Sayyidina Umar. Yang berani menegur Sayyidina Umar adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar Siddiq naik ke satu bukit. Abu Bakar Siddiq berkata dengan lantang, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata, wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut." Barang siapa orangnya yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Barang siapa orangnya yang menyembah Allah, Allah tidak pernah mati, Allah tidak pernah wafat. Maka ketika Abu Bakar berkata demikian, Umar mendengar, maka Umar pun berkata, dan Umar membaca istighfar, Astagfirullahalazim. Inilah. Maka setelah Rasul wafat, ada sebagian yang murtad, ada yang sebagian yang tetap iman. Maka Allah berfirman dalam Quran, "Maka ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna." Setelah Rasul kita wafat, maka yang diharapkan oleh sahabat ada dua, yuhibbuhum wa yuhibbuna, supaya kita dicintai oleh Allah dan kita pun mencintai Allah. Mudah-mudahan nih grup SK semua dicintai oleh Allah. Amin. Ya, kalau kita udah dicintai oleh Allah, insya Allah nih SK akan Allah angkat derajatnya. Ya, mudah-mudahan ini yang ulang tahun yang keberapa? Yang ketiga. Mudah-mudahan ulang tahun yang keempat lebih meriah daripada ini. Amin. Ya, ya tadi alhamdulillah tuh Pak Lurah udah ngedukung, betul kagak? Gitu. Cuma tuh wayahnya besok kasih bajunya Pak Lurah. Sampai ditagih. Ya, saya juga belum punya Pak Lurah. Gitu. Udah sekalian Pak Lurah. Ada berapa orang tadi? Ini katanya belum punya Pak Lurah. Iya. Iya. Udah. Angka catat tuh, besok minta duitnya ke Pak Lurah ya. Gitu ya. Gini. Jadi hanya satu, hanya dua tujuan organisasi, baik itu NU, apakah MUI, dan di antara organisasi yang lainnya hanya dua tujuannya, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Lantas gimana caranya ketika organisasi ingin dicintai oleh Allah dan kita pun sebagai orang yang ada di dalam organisasi mencintai Allah? Yang pertama kata Allah, azillatin alal mu'minin. Yang pertama, kita harus punya sifat kasih dan sayang kepada seluruh umat Islam. Kepada siapapun kita harus punya sifat kasih dan sayang. Gitu ya. Nih, yang ada di grup ini kita harus tolong menolong. Ya. Siapapun yang sedang kesusahan kita tolong. Betul kak? Nih, kalau lebaran kita harus rajin-rajin nanya, udah kebeli baju apa belum? Belum.
Kalau belum beli baju buat anak-anaknya, kita tolongin sama kita kasih jalan. Kalau belum punya baju, berangkat aja ke pasar. Gitu. Belum punya sarung, ada usaha awal. Siapin parura, siapin THS. Bisa ngutang. Bayarnya bisa lebaran bisa. Ya. Gitu ya. Nah ini yang pertama, azillatin alal mu'minin, patokan seluruh organisasi baik di NU, azillatin alal mu'minin, harus punya sifat kasih dan sayang baik organisasi yang lainnya. Baik itu di sini mungkin ada ya perwakilan dari TRB ya. Ada Nggak ini? Ada. Banyak. Oh Bang Yos ada. Bang Yos ada. Masya Allah. Kemarin di istana adanya. Ketuanya langsung itu. Gitu ya. Ada ya. Nah ini perwakilan TRB sama TRB ke Santri Kalong ke SK ke dan organisasi yang lainnya hanya azillatin alal mu'minin ya. Yang kedua aizzatin alal kafirin. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah dan kita pun mencintai Allah, aizzatin alal kafirin. Kita ini jangan sampai niru-niru orang Yahudi, orang Nasrani. Nah kita harus kuat nih sebagai SK ya, Santri Kalong harus kuat. Kita mah termasuknya ini udah termasuk santri keluaran Balai Rombeng. Tahu nggak Balai Rombeng? Ya, ini Balai Rombeng semua kayaknya nih. Iya, pokoknya mah nggak khusus Balai Rombeng lah. Yang modern masuk saja ke sini, betul? Iya. Jadi sekarang mah bahkan saya juga pernah ngobrol sama yang di Celongok sama Mang Ajinto. Sekarang mah saya dakwah enggak kayak almarhum. Almarhum wajar saja dakwah dengan keras, dengan tegas, tapi saya sekarang dakwah ini mencakup keseluruhan. Yang modern ayo masuk. Bila perlu yang Muhammadiyah masuk kita bersama-sama. Gitu ya. Sebab semuanya itu adalah orang Islam. Cuma beda paham masalah tahlil sajalah. Gitu ya, tahlil saja. Cuma saya mohon nih Santri Kalong pertahankan masalah tahlil. Ya. Betul. Iya. ini pertahankan masalah tahlil. Saya mohon ini pertahanan masalah tahlil. Ya, masalah Maulid, Isra Mi'raj pertahankan. Kenapa? Karena kalau ada orang ngomong bid'ah masalah Maulid, masalah tahlil, wah ini bahaya. Gitu ya, bahayanya apa? Lah kita nanti kagak ada gitu ya, kita banyak nganggurnya, nanti ada orang yang meninggal yang ngaji kagak, tahlil kagak, kasihan sama kisepuh gitu ya, ternyata banyak nganggurnya dia ya gitu. Nah ini pertahankan ya, jadi ini harus kita pertahankan nih ya, sebab sekarang Wahabi ke Persi ke LDII sekarang sudah masuk ke daerah kita, termasuk Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Nah ini kita untuk menggempur yang seperti itulah ya. LDII lebih parah kan begitu, LDII lebih parah. Kalau kita masuk ke rumahnya, kita pulang dipel ukuran sama dia. Kenapa dipel? Dia menyangka kalau kamu bukan termasuk organisasi saya, maka kamu termasuk orang yang najis. Karena kamu orang yang najis, maka kamu adalah orang musyrik. Innamal musyrikuna najisun, kata dia. Ini paham yang tilun mutilun, paham yang sasar menyasarkan, gitu ya. Ya orang yang anti tahlil juga mengartikan Quran semau-maunya, gitu ya, semau-maunya. Padahal yang tahlil itu di Al-Quran sudah jelas ada keterangannya. Bahkan Rasul kita pernah ditanya oleh anak Abu Jahal, Ikrimah bin Abu Jahal bertanya ke Rasul, ya Rasul, orang tua saya kan Abu Jahal. Abu Jahal itu kan agamanya non-Islam, menyembah Arca, Lata, Uzat, Manat, Habalul A'la. Kalau saya kirim Fatihah ke orang tua saya tuh si Abu Jahal, nyampe apa kagak? Dijawab sama Kanjeng Nabi, kagak nyampe, terkecuali sesama umat Islam. Gitu ya. Nah ini udah ada di zaman Rasul, udah ada masalah tahlil, masalah ngirim Fatihah udah ada, jangan disangka kagak ada. Udah ada semuanya. Nah ini kita harus pertahankan nih dengan yang begini. Organisasi juga kita pertahankan, juga yang seperti itu harus kita basmi, yang beda paham, yang akan merusak masyarakat kita. Gitu ya. Yang biasa tahlil atakoh, jalankan atakoh.
Yang biasa ngajiin, jalankan ngajiinnya, jalankan tahlilnya. Lanjut. Kalau ada orang yang ngomong-ngomong itu nggak ada syariat-syariat tahlil, waduh, ini bahaya gitu ya. Jadi dia belum Bahaya semuanya. ngebahas Qur'annya belum nyampe ke ulu hati. Gitu. Baru ketemborokan. Iya. Nah ini yang ketiga nih, wa yujahiduna fi sabilillah. Kalau kita ingin dicintai sebagai organisasi SK ini, jihad di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Jihad itu ada dua macam mungkin ya. Jihad melawan hawa nafsu, jihad terang-terangan. Tapi Rasul ketika selesai perang tanggal 8 Hijriah, Rasul ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apakah masih ada perang yang lebih dahsyat daripada ini?" Rasul menjawab, ada. Apa itu? Perang yang besar sebenarnya, perang akbar sebenarnya, bukan termasuk perang asgor. Itu adalah perang melawan hawa nafsu syaitoniyah. Nah itu ya, perang melawan hawa nafsu setan ya. Kalau kisepuh ditelepon sama janda bertahan, insya Allah itu perang akbar namanya. Gitu. Yang terakhir, wala yakhafuna laumata laim. Yang nomor keempat, ketika kita ingin dicintai oleh Allah dan kita pun termasuk orang yang cinta dari Allah, wala yakhafuna laumata laim. Jangan takut kita dicaci maki, jangan takut kita diomongkan kejelekan kita, selagi kita ada di jalur agama Allah Subhanahu wa taala. Maka saya juga rada bingung sekarang nih, Islam ini nih, kemarin-kemarin bahkan sampai sekarang ini. Kemarin kan kejadian tuh dia ada yang berangkat ke istana. Nah ada juga teman, ada yang di NU. Ini NU lagi pada pecah sekarang. Sangat disayangkan sekali, sangat disayangkan ya. Ada yang dukung, ada yang kagak. Saya punya teman banyak yang di NU, dia berkata, kok jadi begini aturan syariat Islam. Nah ini kita nggak boleh begitu. Pokoknya mah yang keras itu sudah jalurnya, yang kagak keras itu sudah jalurnya. Ini keseimbangan di dalam umat Islam ini, keseimbangan agama Islam. Ya, ada yang keras, ada yang lembek. Nah itu udah keseimbangan. Kalau keras mulu, wah bahaya. Kalau lembek juga mulu, bahaya. Jadi ada yang keras, ada yang lembek, gitu ya. Makanya saya suka kasih itu sama teman-teman di NU. Janganlah engkau menjelekan orang para habaib yang jihad di jalan agama Allah. Biarkan mereka berjihad. Kita mah belum mampu. Kita belum nyampe tahapan yang keempat. Wala yakhafuna laumata laim. Orang yang seperti itu udah nggak takut caci maki. Dia adalah orang yang dicintai oleh Allah dan juga dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan organisasi SK ini Allah kasih keberkahan. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Semangat semuanya, semangat. Ini bulan Syawal harus lebih semangat lagi. Ya, harus lebih dikembangkan lagi. Mau ngadain tabligh akbar, silakan SK. Insya Allah saya mendukung. Insya Allah di mana saja, insya Allah saya mendukung. Dan insya Allah nanti saya juga akan turun ikut mendukung perayaan-perayaan SK tabligh akbar, baik itu Maulid maupun Isra Mi'raj. Insya Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.